Di Anyus Prime, pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi tata kelola makan bergizi gratis. Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangat besar. Kira-kira ini mau apa dulu? Badan Gizi Nasional BGN akan membentuk tim untuk menjalankan rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tentang potensi korupsi dan perbaikan tata kelola di program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai audiensi dengan KPK di Gedung KPK Jakarta Selasa. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Waka BGN Maijen TNI Trenggono. Namun hanya Agustina yang menemui awak media. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya telah membuat stimulasi untuk mencegah kebocoran anggaran yang terjadi di lembaganya. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh, tadi diwakili beberapa pimpinan ya, ketua tadi hadir, ada beberapa ketua yang hadir di situ. Dan kemudian kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan. Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangat besar dan lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, dan penunjukan mitra hingga proses pengadaan yang gampang untuk dimanipulasi. Pertama, dengan bertambahnya jumlah tersangka korupsi dalam program makan bergizi gratis ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa masalahnya bukan sekadar penyimpangan individu, tapi juga kegagalan tata kelola sejak di awal. Kejaksaan Agung memang sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di tata kelola program makan bergizi gratis begitu. Dalam kajian Transparansi Nasional yang sudah kami rilis sejak tahun lalu, sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek makan bergizi gratis ini memang dikepung dengan risiko korupsi yang sangat sistemik begitu. Mulai dari lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, penunjukan mitra, dan juga proses pengadaannya yang rawan dimanipulasi, dan itu terbukti sesungguhnya. Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan BGN telah menyampaikan rencana aksi atas rekomendasi yang telah disampaikan. Sejumlah rekomendasi ini disampaikan atas sejumlah temuan KPK pada program MBG, yaitu belum seimbangnya kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai pada program dengan skala besar ini. Polri ungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batubara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan
hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Cari penyebab dalam kejadian tersebut. Konser panggung hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar Pemkot Surabaya dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, kok apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan ke nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa. Apel akbar ricuh pemirsa saat 2000 P3K di Kota Tidore, Kepulauan Maluku menolak dirumahkan. Apel ricuh setelah pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan akan merumahkan para tenaga kontrak. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai. Kericuhan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kabin Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang, defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ diketemukan ya ada luka lubang. Ya, kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat
proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan. 15 saksi dan korban sudah diperiksa pemirsa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada kasus ini yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Sebelumnya 3 orang santri dibakar teman satu ponpes yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka bakar serius. Untuk proses hukumnya semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah dalam waktu mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya masih dirawat intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Rencananya korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Kondisi luka bakar istri siri korban tindak kekerasan dan penyiraman air keras semakin memprihatinkan. Korban pun akan kembali divisum di RSD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh, luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati termasuk untuk visum. Aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahun misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan. Geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkapkan wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu pelaksanaan sidang kode etik.
Diduga Aibtu N juga mengonsumsi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Terima kasih Anda masih di iNews Prime, pemirsa. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, I Ketut mengatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Atau penetapan dari ketua pengadilan di setempat. Dalam amar putusan lainnya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Sementara permohonan pemohon untuk selebihnya ditolak. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Ketua Umum Pradi Bersatu, Zefri Jinboy Kanu, mengatakan putusan hakim yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo tidak berdampak pada siapapun. Hakim hanya ingin memperbaiki kinerja Polda Metro Jaya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro ini sebagai warning saja sebetulnya. Putusan ini sebetulnya tidak berdampak kepada siapapun kecuali terhadap internal Polda, supaya lain kali lebih berhati-hati. Itu seperti kalau anak nakal ditegur kita ya, dijewer telinganya, lain kali jangan gitu ya. Itu aja, itu tujuan dari kemenangan Prapit hari ini. Yang keempat, saya menilai bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini memang bagus sekali, memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tegak lurus, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya hakim-hakim yang bagus,
yang selama ini kita curigai, mereka adalah termul-termul. Yang Anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim adalah termul. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termul, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana, yang objektif, yang bisa dapat dipercaya. Oleh karena itu saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termul lagi. Tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal, beberapa saat saya sudah bilang tim hukumnya, Rektorio, itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetapan tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya di prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Roy Suryo menang pra-peradilan. Langkah selanjutnya adalah pra-peradilan status tersangka. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyebut pra-peradilan kedua berkaitan dengan substansi pokok perkara. Sementara Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan membantah dengan mengatakan bahwa pra-peradilan tidak berkaitan dengan pokok perkara. Jadi kata hakim ya walaupun dia berwenang, tapi tidak boleh juga sewenang-wenang. Jadi ini kan memberikan pembelajaran pada kita, dan dari awal Mas Roy tidak hendak hanya untuk dirinya sendiri, tapi memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia bahwa kesewenang-wenangan itu tidak boleh dibiarkan. Walaupun Anda punya kewenangan, tetapi Anda tidak boleh sewenang-wenang. Dan tentu saja kami akan tindak lanjut ini. Karena tadi kan dikatakan rehabilitasi, dimintakan secara terpisah, kemudian lainnya akan kita bahas. Kami sedang kumpul dan ingin membahasnya langkah apa yang akan dilakukan. Tetapi yang jelas, kalau pertama ini adalah pra-peradilan yang tidak terkait dengan substansi pokok perkara, maka pra-peradilan kedua itu terkait dengan substansi pokok perkara. Nanti kita lihat saja, mudah-mudahan menang juga, mudah-mudahan ya. Kemudian penangkapannya juga yang tadinya dikatakan G30 SPK itu kan tidak terbukti juga di pengadilan, ya kan? Artinya di Prapit kemarin. Nah, artinya yang menjadi persoalan adalah persoalan di mana administrasi penahanan, administrasi penangkapan, dan administrasi penggeledahan. Hanya itu aja kok, dan itu tidak berdampak pada pokok perkara untuk Prapit kali ini. Nah, untuk Prapit yang kedua itu saya rasa sudah tercermin kok. Dari permohonan yang dilakukan teman-teman, ya Bang Refli dan lain sebagainya, itu jelas tercermin di situ. Untuk Prapit yang kedua itu ada juga bahannya separuh masuk ke Prapit pertama. Dan itu tidak dikabulkan kan? Nah, tapi kita lihat aja. Semoga doa saya juga akan mengabulkan seperti Bang Refli katakan tadi bahwa mengabulkan untuk Prapit yang kedua. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dibenarkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1. Selain itu, menurut Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, mengatakan putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo adalah sah. Menanggapi kasus Roy Suryo yang dikabulkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya kira sudah sesuai dengan apa yang terjadi ya. Karena konsep penangkapan itu kan bagian dari penyidikan. Penangkapan itu dari awal suatu proses pemeriksaan. Apa itu penangkapan? Suatu tindakan penangkapan sementara untuk berdasar bukti untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ini yang agak sedikit kurang pas karena penangkapan kembali dilakukan pada saat akhir. Satu. Yang kedua, terhadap penahanan. Apa itu penahanan? Penahanan itu juga penangkapan sementara. Tapi pertanyaannya, syarat penahanan itu ada syarat subjektif, syarat objektif. Padahal sekarang dalam dua baru objektif itu objektif yang terukur, objektif yang diukur, objektif yang terobjektif.
Ya, lah oleh karena itu dalam seperti ini kalau kita lihat Roy Suryo itu sudah saya kira taat, kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti. Nah, ini saya kira sesuai sekali dengan apa yang ada di kondisi empiris dalam persidangan. Sehingga kalau sampai putusan. Sebelumnya pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan, polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Badan Gizi Nasional atau BGN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi tata kelola makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi gedung DPR MPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut hadir menyambut PM Narendra Modi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi saat tiba di Kompleks Gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya di depan PM India Narendra Modi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua negara. Puan menyebut Parlemen Indonesia mendukung peningkatan status hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership untuk memperluas kerjasama maksud kami dan di berbagai bidang. Bahwa selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat oleh hubungan darah dan budaya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka dengan iringan upacara penyambutan. Setibanya di halaman Istana, PM Modi disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan PM Modi ke Indonesia untuk tindak lanjut penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai sektor. Proses penyambutan juga diiringi dentuman meriam dan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara, PM Modi dan Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan sebelum melakukan pertemuan bilateral. Salah satu kesepakatannya adalah di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Pesawat yang dinaiki Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat pengawalan dari sejumlah pesawat jet tempur milik Indonesia. Di luar jendela pesawat tampak dua jet tempur TNI AU mengawal pesawat Modi yang memasuki langit Jakarta. Perdana Menteri India Narendra Modi menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama 3 hari.
Kedatangan Modi disambut hangat Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kini kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung. Si Jepun upo adat beliau Haji Joko Widodo. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung ini sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia juga meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau tersebut disamakan dengan yang lain. Si Jepun upo adat beliau Haji Joko Widodo. Diramaikan oleh barisan pencak silat Budi Muhanai dan ya itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan. Dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya, budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala bala banteng. Itu ritual adat. Sekali lagi, itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Dua ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Informasi selengkapnya pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Prime. الله أكبر عم صور قام صار انفجار ثاني
Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepas kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat, menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara itu, pemirsa, acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad. Tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden RI dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran untuk memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Mashhad, kota kelahirannya, dan dihadiri puluhan juta orang, termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing, dan tokoh publik dari berbagai negara. Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atas wafatnya beliau, karena kami memakamkan tanggal 9 Juli bersama bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia kita menyampaikan duka cita yang mendalam kepada dari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut, dan insya Allah kami akan segera berangkat. Pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Selanjutnya, pemirsa, pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian.
Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Pemirsa, 4 orang syahid setelah serangan brutal teroris Israel menghantam Gaza, Palestina. Sebuah serangan drone teroris Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Akibat serangan ini, Hamuda Izzat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu, teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Dukmush dan istrinya, serta melukai sejumlah keluarganya. Teroris Israel kembali menggusur permukiman warga Palestina di wilayah Hebron Selatan di tepi barat. Penggusuran kali ini dilakukan di desa Al-Dirat, Masafer Yatta. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Al-Dirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Teroris Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Huwarah. Mereka menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih oleh penjajah Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengerahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer penjajah Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah panggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan penjajah Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000.